Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast kedua Kirma 3 Kota Makassar, Caritaki. Nah, pada podcast kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu serba-serbi di bulan Ramadan. Sebelumnya gimana nih puasanya teman-teman? Semoga lancar ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena mengingat di Ramadan tahun ini, kita masih ditemani dengan suasana pandemi. Dan ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Perkenalkan, saya Siti Nur Azza Sakir yang akan memandu podcast pada hari ini. Jadi di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Ihsanul Muarifal. Nah, sedikit informasi, beliau merupakan lulusan jurusan Bahasa dan Sastra Universitas Alauddin Makassar. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Iya, sama-sama. Oh iya Pak, Ramadan tahun ini kan sudah sedikit berbeda dengan Ramadan yang tahun lalu. Perbedaannya dilihat di tahun ini, pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Yang dimana sebelumnya kita masih diwajibkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Lantas bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun sekarang? Oke, sebelum saya mulai saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas inisiatif adik-adik semua ya. Jadi kita membicarakan tentang serba-serbi Ramadan ya untuk podcast kali ini. Kemudian untuk hal pertama yang kita membicarakan adalah suasana Ramadan kali ini dibandingkan dengan suasana Ramadan yang kemarin. Kemarin ya, tahun lalu lebih tepatnya, yaitu pada tahun 2020, kita baru pertama kali sebagai umat Islam itu mendapatkan ujian yang dimana pelaksanaan ibadah puasa dan juga segala peribadatan lainnya itu kita selenggarakan di rumah. Ya, bahkan sampai sholat itu sempat redaksi azan berubah. As-sholatu fi buyutikum itu berubah. Yang awalnya itu sholat di masjid menjadi as-sholatu fi buyutikum. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu segala peribadatan kita, puasa apa dan segala macam, tentu tahun lalu itu sangat terbatas. Ya. Mulai dari tarawih, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, dan semua sholat-sholat yang biasa kita selenggarakan. Bahkan sampai pada pembacaan ayat suci Al-Quran, pengkajian Al-Quran, itu kita lakukan di rumah. Bahkan sampai hari lebaran pun, itu saya pribadi ya, saya menyelenggarakan khutbah dan juga penyelenggaraan Idul Fitri itu di rumah saya bersama keluarga-keluarga terdekat. Jadi itu perbedaan yang mendasar bagi saya. Beribadah di tengah pandemi ini kan pasti menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi umat Muslim. Yeah. Nah, menurut Bapak apa kiat-kiat agar kita senantiasa khusyuk beribadah di tengah pandemi seperti ini? Oke. Kita berada pada kondisi yang dimana orang berpikir bahwasanya pandemi ini akan membatasi seluruh pergerakan ibadah kita. Padahal ketika kita menerawang dan melihat arti khusyuk yang kita maksudkan adalah yaitu kita khusyuk takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut pada penyakit yang mendera kita. Maka dari itu, ibadah-ibadah yang kita laksanakan sebaik mungkin ya kita khusyuk, itu yang pertama. Kita khusyuk dan kita niatkan memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita melakukan ibadah tersebut lillahi taala ya. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah berbuat amal soleh. Berbuat amal soleh itu tidak dibatasi dengan yang namanya pandemi. Berbuat amal soleh itu tidak dibatasi yang namanya penyakit. Maka Islam ini dinamis. Ketika orang tidak bisa melaksanakan sholat di masjid,
sholat fardu terutama, maka bisa dilaksanakan di rumah. Puasa bila tidak bisa keluar untuk membeli takjil misalkan, bisa kita buat di rumah. Kemudian seperti ibadah besar seperti Idul Fitri tidak bisa dilaksanakan di masjid secara berjamaah, itu bisa kita laksanakan di rumah. Jadi yang menjadikan kita kekhawatiran bahwasanya penyakit ini akan membatasi, malah ini boleh jadi sebagai landasan kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan menganggap pandemi ini adalah akhir dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berada pada bulan suci Ramadan ini, yang mana kata para ulama merupakan madrasah taqwa atau sekolah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya Ramadan ini menjadi acuan dasar kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih baik daripada yang lalu. Nah, itu bagi saya. Jadi pandemi ini tidak menghalangi umat muslim, malah bisa dijadikan semangat baru ya, karena kita baru mendapatkan hal yang seperti ini, maka oh iya, ini tantangan baru bagi umat muslim dan ini tidak menghalangi mereka. Oke, itu saja. Baik, karena tadi Bapak berbicara tentang amalan. Amalan-amalan apa saja Pak yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini agar di bulan Ramadan ini kita bisa menjadikannya menjadi ladang pahala buat kita? Oke, amalan. Oke. Berbicara tentang amalan tentunya apalagi berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kata Nabi, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berada di bulan suci Ramadan. Kemudian kita berbicara tentang amalan-amalan apa sih yang biasa dilakukan, terutama yang dilakukan oleh para salafus soleh atau para nabi atau para ulama-ulama. Amalan apa yang paling sering dilakukan untuk menambah pahala-pahala kita di bulan suci Ramadan? Yang pertama, setelah mendengar dan membaca literatur yang ada, itu kebanyakan yang saya dapatkan bahwasanya itu orang-orang dulu itu kebanyakan membaca ayat suci Al-Quran. Aktsiru bi qiraatil Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran ya sholat sunnah, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Karena ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan terutama, apalagi puasa, itu senantiasa akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi membaca ayat suci Al-Qur'an ya, kemudian mentadaburinya, perbanyak mentongi kita baca Al-Qur'an ya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah ya, barang siapa yang membaca satu huruf saja di kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf ya. Alif lam mim bukan satu huruf. Tapi alif satu, lam satu, mim satu. Berapa huruf itu? 3 huruf. Jadi ada 3 pahala. Oke. Baik, perbuatan apa saja yang dapat mengurangi pahala kita selama berpuasa ini? Oke, ini yang menarik. Perbuatan apa saja yang dapat mengurangi pahala kita? Atau mengurangi pahala kita saat berpuasa. Ada satu yang menarik ya, terutama bagi kalangan anak-anak milenial yang sempat saya sering ikuti dalam trending topik. Saya lihat di sini ya, ada kalau tidak salah ya, kalau tolong salahkan kalau saya salah ya. Di akun TikTok ya, kalau tidak salah ya. Itu ada orang buat FYP seperti feed dalam Instagram itu ya. Di situ dia mengatakan seorang perempuan muslimah, dia mengatakan seperti ini, tarawih bareng pacar. Tarawih bareng pacar. Kemudian dia datang ke masjidnya. Kenapa dia datang ke masjidnya? Karena pada waktu tarawih tersebut kebetulan yang jadi Bilal itu adalah pacarnya, maka dia datang. Nah, perlu diketahui secara bersama bahwasanya tarawih bagus. Ya, melaksanakan sholat sunnah tarawih itu bagus. Namun kemudian semua pahala-pahala, semua ibadah-ibadah yang baik bila dijalankan dengan sesuatu yang buruk maka pasti terhapus pahalanya. Seperti misalkan datang ke masjid karena mau dilihat orang, apalagi bersama pacar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh
yang nyata bagi kita. Jadi langkah-langkahnya itu tidak boleh diikuti meskipun dia dalam keadaan baik. Sholat tarawih ya boleh, tapi kalau sama pacar karena semangat, waduh, kan itu termasuk futuat setan. Ya, jadi itu termasuk langkah-langkah yang diinginkan setan. Kemudian di sini yang lucu, ada yang membalas komentarnya, mau sahur bersama pacar kek, buka puasa sama pacar kek, sholat bersama pacar, bahkan naik haji sama pacar, itu sama-sama nihil pahalanya. Ya, jadi semua perbuatan baik kalau kemasannya buruk, maka pasti buruk di sini. Baik, apakah puasanya orang berpacaran itu diterima? Ya, kita kembali ke peringatan Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi Allah telah mensinyalir bahwasanya wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Otomatis orang yang mengikuti langkah-langkah setan dalam hal ini maksiat ya. Maksiat itu bukan ditinggalkan pada saat bulan Ramadan saja, tetapi ditinggalkan dari lahirnya kita ke bumi ini sampai kita ke liang lahat. Ya, jadi otomatis orang-orang yang berpacaran berpikir bahwa oh iya bulan puasa ini momen yang tepat. Padahal bukan. Meninggalkan maksiat itu dari awal kita hidup sampai akhir hayat kita. Baik, Ramadan ini kan menjadi sarana pelajaran buat kita. Nah, karena itu kan kita dilatih untuk menahan lapar dan menahan hawa nafsu kita. Nah, selain itu, hal apa saja Pak yang dapat kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini? Oke. Dalam hadis dikatakan as-siyamu li, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu. Ya, semua amalan ibnu Adam itu kembali kepada mereka sendiri kecuali satu, illa as-siyam. As-siyamu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, karena puasa itu untuk saya dan saya akan membalas. Jadi yang pertama itu memang puasa, faedahnya ada banyak sekali. Ya, jadi karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi pahala yang akan kita dapatkan boleh jadi besar, boleh jadi kecil, atau boleh jadi tidak ada. Itu tergantung dengan puasa-puasa kita yang telah kita laksanakan. Sedikit tentang puasa ya. Allah Subhanahu wa taala hum yatrukuna ta'amahu wa yatrukuna syarabahu wa yatrukuna syahwatahu min ajli. Ya, jadi mereka rela meninggalkan lapar mereka, haus mereka, syahwat mereka hanya untuk. Maka dari itu Allah pasti akan membalas. Kemudian kalau secara agama pasti kita tahu puasa ini mengajarkan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin bertakwa, karena predikat awalnya itu kalau kita melihat ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi pertama takwa pasti. Dari segi sosial kita lihat, kita bisa merasakan nasib orang-orang yang berada di bawah kita. Seperti orang-orang yang selalu merasa kelaparan di tiap harinya. Kita beruntung karena pada bulan suci Ramadan saja kita menahan lapar dan haus dan syahwat. Bahkan 12 jam saja. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin merasakan lapar itu dari lahirnya mereka sampai akhir-akhirnya mereka. Kemudian yang kedua, ini mengajarkan kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dari hal-hal yang terkecil. Coba ya kita analogikan seperti ini. Kita bandingkan dulu. Orang-orang yang lapar dengan orang-orang yang terlalu kenyang. Orang-orang yang lapar yang diibaratkan orang puasa ini, ya, ketika mereka diberikan nikmat air putih, ya, pada saat waktu berbuka puasa itu mereka merasakan nikmatnya yang luar biasa. Makan tempe, makan apa dan segala macam, mereka rasakan kelezatan yang luar biasa. Kemudian kalau orang yang kenyang, ya, diibaratkan orang yang tidak berpuasa dan sebagainya, atau orang-orang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, itu diibaratkan bahwa ketika mereka kenyang, bahkan disodorkan makanan seperti pizza, ayam goreng dan sebagainya, itu mereka tidak akan merasakan yang namanya kenyangan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita tilik atau banyak sekali yang bisa kita perhatikan tentang utamaan bulan suci Ramadan ini. Kata para ulama seperti ini, idamuhu alju, kemudian to'amuhu alju, sebaik-baik lauk, ya, sebaik-baik lauk adalah kelaparan.
Kenapa? Karena orang lapar itu pasti melihat air putih itu sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Melihat nasi dan tempe yang terpampang di hadapannya itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Baik, selain bertindak amal seperti mengaji dan tadarusan Al-Quran, tentunya di setiap Ramadan ada baiknya kita mengisi hal-hal dengan yang sifatnya kreatif. Nah, menurut Bapak, bagaimana hal itu? Oke. Kreatif ya. Oke. Saya selain membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah ya, yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga sering membaca buku. Itu produktivitas saya. Selain membaca Quran dan sholat yang telah disyariatkan, saya membaca buku. Misalkan buku yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan keagamaan, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya baca, bahkan sempat tadi malam saya baca. Dan saya baca tentang kesusastraannya. Jadi bulan puasa tidak membuat kita sempit dalam berpikir bahwa ini terus yang harus kita lakukan. Orang puasa pun harus produktif. Bahkan mereka harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, ya. Bahkan itu saking dihormatinya pekerjaan, misalkan itu para kuli, misalkan orang yang berat melakukan pekerjaan itu bisa membatalkan puasanya selama pekerjaan tersebut dapat mengganggu kesehatannya yang bisa menghambat rezeki keluarganya. Seperti itu. Jadi produktif itu banyak ya, bukan cuman sekedar boleh. Kreatif itu tentu sangat dianjurkan sekali ya. Bahkan bisa membaca buku, bisa mengkaji ilmu, bisa ikut berorganisasi ya, bisa memberikan kreativitas terutama bagi bangsa dan negara. Itu pasti dan harus kita lakukan secara bersama. Pak, saya rasa dari pertanyaan tadi pertanda berakhirnya pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya dan teman-teman berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia menjadi narasumber pada podcast kami kali ini. Dan buat teman-teman sekalian yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, sebaiknya diubah deh kebiasaannya dengan cara mengikuti amalan-amalan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan tadi, seperti mengaji, memperbanyak sholat sunnah, bersedekah, dan kreativitas, agar di bulan Ramadan ini, agar kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini menjadi ladang pahala buat kita. Amin. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih istiqomah lagi. Maka dari itu, saya Siti Nur Aziza Sakir dan Bapak Muhammad Ihsan M dan teman yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.